Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Armantafia Rafidah dengan NIM 230504072. Kali ini saya akan membuat sebuah rancangan topologi jaringan di sebuah perusahaan dengan 3 gedung divisi yang berbeda menggunakan routing statis. Pertama, saya akan mengambil 2 router. Di sini saya memilih router MT agar kita bisa mengisi port Ethernet sesuai dengan yang kita butuhkan. Lalu selanjutnya kita akan mengambil switch. Di sini saya menggunakan switch yang tipe 2960. Kita akan ambil 3. Lalu kita mengambil wireless router supaya nanti bisa menghubungkan ke jaringan WiFi. Di sini saya hanya mengambil 2 untuk divisi marketing dan akuntansi. Selanjutnya kita membutuhkan 3 server. Untuk masing-masing divisi kita pakai 1 server. Ini nantinya akan kita gunakan sebagai DHCP server, supaya end device atau PC-PC yang sudah kita ambil nanti akan mendapatkan IP secara otomatis. Setelah semua perangkat yang dibutuhkan sudah disiapkan, sekarang kita akan mengambil kabel string untuk menghubungkan perangkat-perangkat tersebut. Di sini saya mengambil 2 laptop yang nantinya akan kita hubungkan ke jaringan WiFi dari WiFi marketing dan WiFi akuntansi. Jadi sebelum kita menghubungkan router dengan perangkat lainnya, kita harus mengisi port Ethernet terlebih dahulu karena kita menggunakan router MT. Untuk router yang pertama kita memerlukan 2 port Ethernet karena router pertama harus dihubungkan dengan switch marketing dan router yang kedua. Di sini saya memilih Cisco Gigabit Ethernet karena jika memakai Gigabit Ethernet itu biasanya koneksinya lebih cepat untuk bertukar data. Lalu di router yang kedua kita akan menggunakan 3 port Gigabit Ethernet karena nanti kita akan menghubungkan router ini dengan router yang pertama, lalu ke switch akuntansi dan switch HRD. Lalu kita hubungkan switch marketing ke router yang pertama,
jangan lupa untuk menggunakan port gigabit Ethernet, lalu router yang pertama ke router yang kedua, kemudian router yang kedua ke switch HRD dan switch akuntansi. Setelah semua perangkat berhasil dihubungkan dengan kabel, lalu kita akan mengkonfigurasi router 0 dan router 1 atau router pertama dan router kedua. Tetapi sebelum itu saya sudah menyiapkan dokumentasi IP address untuk perangkat-perangkat yang nantinya akan kita konfigurasi. Bisa kita lihat di sini IP address yang sudah saya persiapkan. Setelah itu klik router 0, lalu masuk ke command line interface atau CLI. Kemudian kita konfigurasi saja mengikuti IP address yang sudah disiapkan tadi. Pastikan interface gigabit Ethernetnya itu sesuai dengan IP address yang akan kita konfigurasi. Misalnya di sini saya memasukkan IP address 192.168.3.1 itu untuk yang ke switch marketing. Selanjutnya kita masuk ke interface gigabit Ethernet 1/0. Ini jalurnya ke router yang kedua. Lalu kita masukkan IP address-nya 192.168.4.1. Sekarang kita masuk ke router yang kedua, lalu klik command line dan konfigurasikan seperti cara kita mengkonfigurasikan router yang sebelumnya. Di sini kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0 terlebih dahulu untuk memberikan IP address ke jalur router yang pertama. Di sini kita menggunakan IP address 192.168.4.2.
Kita lanjut ke interface Gigabit Ethernet 1/0. IP address yang kita gunakan yaitu 192.168.10.9. Ini nanti jalur yang terhubung ke divisi atau gedung HRD. Yang terakhir kita masuk ke interface Gigabit Ethernet 2/0. Lalu kita masukkan IP 192.168.11.1. Ini terhubung ke divisi akuntansi. Bisa kita lihat di sini tulisannya adalah GIG 2/0 atau interface Gigabit Ethernet 2/0 yang menghubungkan router yang kedua dengan divisi akuntansi. Berarti yang sudah kita konfigurasikan sudah benar. Setelah kita berhasil mengkonfigurasikan routernya, terlihat bahwa segitiga yang ada pada kabel berubah menjadi hijau. Lalu di sini kita masuk ke server marketing atau server 0. Kita akan konfigurasikan DHCP servernya menggunakan IP yang ada di tabel. Lalu kita masuk ke desktop dan IP configuration. Lalu di sini kita masukkan 192.168.3.2. Jangan lupa untuk mengubah angka terakhir dari subnet mask. Lalu kita klik services, kita klik DHCP, lalu kita turn on kan service-nya. Lalu default gateway-nya kita masukkan IP 192.168.3.1. Ini adalah IP yang kita konfigurasikan sebelumnya, yang dari switch marketing ke router yang pertama. Lalu start IP address-nya kita pakai titik 3 di belakangnya. Maksimum number of users-nya 12 karena di sini host-nya 12. Jadi sebelumnya itu jumlah host-nya ada 14, tapi karena 2 IP sudah dipakai jadi tersisa 12 host. Lalu kita save. Kemudian kita ke server yang selanjutnya, yaitu server akuntansi. Jadi di sini kita pakai server DHCP yang ketiga, yang IP-nya untuk divisi akuntansi. Setelah itu klik services, lalu DHCP kita turn on kan. Default gateway-nya 192.168.11.1. Ini yang tadi sudah kita konfigurasikan di router. Start IP address-nya titik 3 di belakangnya. Maksimum number of users-nya 12. Lalu kita save. Nah, setelah itu kita masuk ke server yang terakhir. Kita masukkan IP-nya yang DHCP server 2, yaitu 10.10. Nah,
kita klik services, klik DHCP, lalu servicenya kita on kan, default gateway-nya 192.168.10.9. Ini default gateway-nya mengikuti IP yang kita konfigurasikan di router tadi. Lalu start IP address-nya dari titik 11 karena yang titik 9 dan titik 10 nya itu sudah dipakai. Lalu maksimum number of users-nya 4. Setelah semua sudah kita konfigurasikan, kita save. Nah, setelah semua server sudah kita konfigurasikan, sekarang kita akan masuk ke PC untuk mengkonfigurasikan IP-nya. Kita di sini pakai DHCP server, jadi kita akan klik yang tulisannya DHCP untuk mendapatkan IP dari server secara otomatis. Nah, ini kita klik lagi karena tadi belum dapat. Nah, di sini udah dapat ya, sama networknya. Lalu kita ke PC yang selanjutnya. Caranya sama yang kayak tadi. Setelah semua PC berhasil mendapatkan IP, sekarang kita akan coba tes ping antar komputer. Tetapi saat ini kita hanya bisa ping ke divisi yang sama aja karena punya network yang sama. Kalau ke divisi yang lainnya itu belum bisa, pasti nanti tulisannya itu destination host unreachable karena kita belum mengkonfigurasi routing statusnya. Nah, sekarang kita akan coba ping dari PC 3 ke PC 0. Caranya dengan klik PC 3, lalu masuk ke desktop, kemudian klik command prompt. Di sini kita pingkan aja IP dari PC 0-nya. Kalau sudah berhasil, nanti tampilannya akan seperti ini.
Kemudian kita tes ping yang PC2. Kita masukkan IP-nya. Nah, ini juga artinya sudah terkoneksi. Kali ini kita akan coba ping ke divisi yang berbeda, yaitu divisi akuntansi, karena kita belum mengkonfigurasi routing statusnya. Jadi ini belum terkoneksi ya teman-teman. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ada tulisan destination host unreachable. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi routing status. Caranya dengan klik router 0 lalu masuk ke command line interface. Di sini kita akan menggunakan perintah IP route untuk melakukan routing ke divisi HRD dan divisi akuntansi. Jadi IP 192.168.10.8 ini adalah network dari divisi HRD. Lalu yang paling belakang ini IP 192.168.4.2 ini adalah IP dari router 1 ke router 0 yang ada di interface gigabit Ethernet 0/0. Untuk yang kedua ini yang 192.168.11.0 ini adalah network dari divisi akuntansi. Jadi nanti dari divisi marketing bisa berkomunikasi ke divisi akuntansi melalui IP 192.168.4.2. Selanjutnya kita ke router yang kedua, masuk ke command line, lalu ketikkan perintah seperti yang sebelumnya. Di sini kita akan melakukan routing ke divisi marketing dan divisi akuntansi. Jadi IP 192.168.3.0 itu adalah network dari divisi marketing. Kemudian kita routing ke divisi tersebut melalui IP 192.168.4.1. Ini adalah IP dari router 0 ke router 1 di interface gigabit Ethernet 1/0. Kemudian kita akan ketik yang kedua, yaitu ke divisi akuntansi. Kita melakukan routing ke divisi akuntansi melalui IP 192.168.4.1. Jadi sekarang saya akan melakukan ping dari
divisi marketing ke divisi akuntansi. Saya akan melihat IP address-nya dulu. Divisi 7. Kita pingkan IP address dari divisi 7 di divisi akuntansi. Awalnya dia akan request timeout seperti ini karena dia sedang proses loading untuk koneksinya, jadi dia memerlukan waktu untuk terkoneksi satu sama lain ya guys ya. Nah, tapi dia setelah itu bakal terkoneksi. Kita ping juga di divisi akuntansi, kita ping ke marketing. Nah, keluar balasan dari PC yang ada di divisi marketing. Lalu kita coba yang divisi HRD ke divisi marketing di PC 0. Kita ping IP address-nya, langsung keluar semua ya. Berarti ini sudah berhasil. Ini kita ping yang ke divisi akuntansi di PC 7. Ini juga sudah terkoneksi. Sekarang saya akan mengkonfigurasikan wireless routernya untuk jaringan WiFi. Pertama kita klik wireless router 0, lalu masuk ke GUI, pilih setup, lalu disable DHCP server, kemudian save settings. Setelah itu kita masuk ke wireless, network name-nya diganti dengan nama divisi. Jika ingin menambahkan password bisa di wireless security, nanti tinggal pilih WPA2 personal, tapi kali ini saya tidak akan menggunakan password. Lalu kita save settings, kemudian kita konfigurasi yang wireless router kedua. Masuk ke GUI, lakukan konfigurasi seperti tadi. Kemudian kita akan setting laptop. Karena ini tidak bisa langsung tersambung ke WiFi, jadi kita akan ambil perangkat tambahan. Di sini saya pilih WPC 300N. Lalu kita ke desktop, lalu ke PC wireless, klik connect, lalu kita sambungkan dengan WiFi marketing. Lalu kita klik connect lagi. Nah, jika sudah terkoneksi akan muncul garis-garis putus seperti ini. Lalu kita setting laptop yang kedua. Di sini kita pilih yang WiFi akuntansi. Kita konekkan. Kita cek IP-nya sudah berhasil ya. Ini tinggal kita tes aja bisa terhubung atau enggak. Kita ping ke laptop 0.
sudah berhasil. Sekarang kita akan coba ping ke PC yang ada di divisi HRD. Oke, sudah terkoneksi. Nah, ini cara cepat untuk mengetahui apakah sudah bisa terkoneksi atau belum. Ini fail karena dia masih memuat. Setelah kita mencoba yang kedua kali, pasti akan successful. Bisa dilihat di sini dari PC 11 ke PC 5. Jadi kalau pertama kali dicoba itu fail, itu sangat wajar. Karena di ping pun terkadang awalnya akan request timeout. Jadi dia itu memerlukan waktu untuk terkoneksi dalam pertukaran data. Di sini saya ingin menambahkan beberapa PC lagi. Ini terserah mau ditambah berapa, tapi yang pasti harus kita lihat bahwa di gedung A ini, divisi marketing ini, dan divisi akuntansi itu hostnya ada 12. Jadi PC yang ada atau perangkat yang tersambung itu tidak boleh lebih dari 12. Kalau di gedung C di HRD ini batas hostnya itu ada 4, jadi kita akan tambah 1 PC aja di gedung C.
Jadi kesimpulannya adalah routing statis itu digunakan untuk menyambungkan jaringan dengan network yang berbeda. Jadi topologi ini sangat umum diterapkan di suatu perusahaan. Baiklah, sekian dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.